Saya standby ya, Bu. Suara dari kelas di-mute. Ya Bu, ya. Oke. Sebentar dibuka dulu slide-nya. Slide-nya ini. Yang ini Jun? Bukan, Bukan. Fikri. Oh, itu mah Fikri yang ini. Kemarin udah kirimin di grup kan? Udah. Ini nih, ini. Nah, itu udah aku buka, Bu. Iya tadi teh nggak tahu aku. Oke. Sebentar ya. Siap, Jun? Siap. Siap, Bu. Sabar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah tadi break sejenak, kita lanjutkan ya KS. Sekarang adalah giliran Muhammad Jundi, Ahmad Jundi. Ya, terima kasih buat Ibu Jundi yang sudah hadir dan juga Ibu Yanti sebagai pembimbing yang sangat setia mendampingi anak-anak bimbingan, dan juga Ibu Kori sebagai penguji di KS saat ini. Baik, sebelum kita memulai, kita awali dulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Jundi dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Yundi dari kelas 7. Saya akan mempresentasikan tentang KS saya, yaitu Konversi Akademik Siswa semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Daftar isi: ada pelajaran yang diminati, refleksi terhadap sikap belajar, kekuatan dan kelemahan, rencana tindak lanjut, dan penutupan. Topik yang saya pilih itu PAI. Alasan saya memilih PAI itu karena pelajaran ini juga cukup menarik sama ingin mengetahui rahasia di balik sholat. Daftar topik yang saya pilih itu beriman kepada malaikat, mengenal nama dan tugas malaikat, hafazah, dan pemikul arsy. Ada birrul walidain, menghormati guru, hikmah di balik sholat, hikmah di balik kewajiban sholat, keutamaan sholat fardu, sholat berjamaah, munfarid, jamak qashar, sholat Jumat, dan sholat jenazah. Ada tarikh sejarah Rasul hijrah ke Habasyi dan baiat Aqobah, tarikh Isra Mi'raj, sama praktek ibadah wudu dan sholat. Latar belakang ibadah sholat. Dari Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat itu dilaksanakan setelah Isra Mi'raj. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin, yaitu pertemuan orang mukmin ke Allah, dengan Allah.
Gerakan sholat adalah gerakan yang dilaksanakan Rasul ketika Mi'raj, yaitu dari Masjid Al-Aqsa ke langit ketujuh, ke Ars. Itu ada bersimpuh, ada ruku, ada sujud, dan gerakan-gerakan tersebut jadi gerakan sholat. Definisi sholat. Sholat secara arti itu doa. Jadi orang Arab tuh manggil sholat tuh berdoa, tapi dalam agama Islam sholat itu bisa diartikan berbeda, yaitu ibadah wajib yang dilakukan dengan gerakan-gerakan dan bacaan tertentu kayak berdiri, ruku, sujud, dan lain-lain. Jadi bukan cuma doa biasa, tapi udah ada aturannya. Kalau secara istilah, sholat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Explanation 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Sholat adalah cara untuk berkomunikasi langsung dengan Allah dan memperkuat iman. Kedua, menjaga diri dari perbuatan buruk. Sholat membantu seseorang untuk lebih sadar dan menjauhi dosa. 3. Melatih disiplin waktu karena dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Sholat mengajarkan kita untuk menghargai waktu. 4. Memberikan ketenangan hati. Sholat bisa membuat pikiran lebih tenang dan hati lebih damai. 5. Menjaga kebersamaan umat Islam. Sholat berjamaah mempererat hubungan antara sesama muslim. 6. Baik untuk kesehatan. Gerakan dalam sholat bermanfaat bagi tubuh, seperti peragangan ringan. Self knowledge. Surat Al-Baqarah ayat 45 yang menjelaskan tentang sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakam biratun illa alal khoshiyin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Dari pemaparan saya tentang sholat, saya menyimpulkan di balik sholat saya menyimpulkan sholat adalah meminta pertolongan kepada Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika tidak bisa sholat sambil berdiri, maka boleh sambil duduk, berbaring, dan berisyarat. Maka itu menandakan sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dan ketika seorang meninggalkan sholat, hidupnya tidak akan berkah. Baik, Bapak atau Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Jundi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kenapa sholat itu wajib menurut Jundi? Sholat wajib itu karena sholat itu diwajibkan tuh setelah Mi'raj. Jadi saat malaikat tuh dari Masjid Al-Aqsa ke Ars gitu. Jadi menyembah Allah gitu. Karena perintah sholat itu diberi ketika saat Rasulullah naik dulu ke langit ya, ke Sidratul Muntaha ya. Saking besarnya kewajiban sholat itu. Ya. Nah, coba ke slide explain sebelum chronology itu. Nah, di situ ya. Di sini kata Jundi bahwa sholat itu melatih disiplin waktu. Mengapa? Karena sholat itu kan ada waktu-waktunya gitu, Bu. Jadi kan sholat itu ada 5 waktu. Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dari segi mana yang bisa melatih disiplin waktu? Dari waktu sholatnya, Bu. Jadi misalnya udah siang nih, waktunya sholat zuhur, azan juga ke masjid gitu.
Jadi dengan cara tepat waktu dalam mengerjakan sholat ya. Dalam keseharian kita menjaga waktu sholat dengan tepat, sehingga melatih kita untuk disiplin. Seperti itu. Ya Bu. Mengapa sholat itu dibilang menjaga diri dari perbuatan buruk? Ini oh, perbuatan buruk karena setelah satu biasanya tuh membuat hati lebih tenang gitu, jadi lebih gimana ya jelasinnya tuh, tenang. Jadi udah sholat tenang, udah gitu, udah kewajibannya udah sholat waktu ini udah gitu, jadi udah gimana gitu ngejelasin. Jadi Akan menjauhkan dari perbuatan buruk. Seperti itu. Ya Bu. Oke, baik. Syarat sholat itu apa? Syarat sholat Syarat sah sholat. bersih dari hadas dan najis. Ya Bu itu. Apalagi? Kalau seandainya kita tidak itu, oke. Kalau rukun sholat, Rukun sholat tuh apa ya? Udah baca tapi rukun sholat. itu yang harus ditunaikan. Oh, wudu, habis itu teh takbir, doa iftitah, bacaan juga. Doa iftitah, baca Al-Fatihah, terus baca surat tambah surat yang ada di Al-Quran, ruku itu teh apa lagi ya Sami? Terus apa? Ruku, iktidal, Nah, iktidal, ya. Kemudian, sujud, terus duduk di antara sujud, ya doa sujud, maksudnya atahiyat, terus salam. salah. Rukun sholat, jika salah satu ditinggalkan, sholatnya diterima tidak? Terima. Sholatnya sah tidak? Kalau rukun enggak enggak ya? Ya, berarti itu rutusan bahwa rukun sholat itu wajib ya dilakukan ya. Oke, baik. Jadi setelah Jundi mengeksplor tentang sholat, apa yang Jundi niatkan dalam diri untuk sholat Jundi ke depan? Coba tepat waktu, Bu. Yani tepat waktu, terus sholat subuh tuh nggak telat gitu, udah duhur kadang. Ya, subuh ya, kadang-kadang suka subuh itu. Jadi target Jundi ke depan itu paling telat itu, dibilang telat itu jam berapa? Telat subuh, Bu. Ya, kalau bagi Jundi saat ini, setelah ini. Gimana maksudnya, Bu? Gini, kan biasanya Jundi itu misalkan sholat subuhnya dulu itu tuh 6:30 gitu kan ya. Nah, setelah Jundi sudah belajar ini, apa target Jundi kalau misal ini udah telat banget itu jam misalkan naik jam berapa? Telat banget. Ya, Jam telat. 7:30 gitu.
Oh, jangan tambah lagi dong. Kan dulu jam 7. Setelah Iya. belajar ini, yang dibilang telat by Jundi itu jam berapa? Agar tepat waktu. Agar lebih ke tepat waktu. Oh, telat. Batas Jundi kasih telat untuk sholat subuh setelah belajar ini. Jam 6 dulu. Terus mundur lagi gitu jam 5 gitu. Iya. Jadi itu targetnya buat kita sendiri ya, Iya. diperjuangkan gitu. Oke, baik. Semoga Jundi ke depan sholatnya lebih baik ya setelah dieksplor kewajiban sholat ini. Baik, terima kasih Jundi. Ya. Terima kasih Bu Kori. Ya, nanti di ini lagi ya. Jut, silakan Bu Yanti sebagai pembimbing. Baik, Jundi. Sudah lebih tenang ya dibandingkan dengan semester 1. Sekarang sudah lebih tenang dan sudah lebih lengkap, lebih bervariasi. Senang sekali ya Bu Yanti. Tentang sholat ini, adakah dari sholat 5 waktu itu yang paling susah gitu dilaksanakan? Subuh, Bu. Oh, sholat subuh. Iya. Sholat isya mah enggak ya? Enggak. Enggak pernah ketinggalan. Duhur sama asar kalau di sekolah. Kenapa sulit? Ya ada halangan pingin makan gitu, lapar, pingin main. Apakah lebih terdorong setelah mempelajari tentang sholat ini untuk lebih jadi sering sholat berjamaah? Ada nggak tarikan itu? Lumayan, Bu. Lumayan. Iya. Jadi lebih sering ya. Jadi mudah-mudahan sholat zuhur dan asar atau jadi berjamaah di sekolah gitu ya. Kemudian bagaimana itu kan tadi coba di explanation. Nah, di situ kan ada sholat itu baik untuk kesehatan. Nah, bagaimana cara Jundi menjelaskan bahwa sholat itu bisa membuat orang sehat? Karena ada gerak-gerakan nih kayak takbir itu. Ruku, sujud, terus duduk. Oh, duduk. Jadi itu teh membantu apa? Membantu Peregangan. Oh, peregangan. Baik. Kemudian tadi kan untuk mengetahui rahasia sholat, apa tuh yang didapatkan dari menjelaskan ini? Kemudian rahasia sholatnya ternyata apa? Ternyata sholat itu diwajibkan tuh setelah mi'raj itu. Oh gitu. Jadi rahasia sholat itu gimana? Bagaimana kaitannya dengan mi'raj itu? Ya waktu Rasulullah ke-7 melihat malaikat tuh menyembah ya itu. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Oh Nah, gitu. gitu. Terus Rasulullah tuh apa ya? Gimana sih? Jadi gerakan sholat itu. Oh jadi terharu atau apa? Ingin seperti malaikat gitu yang taat gitu. Baik, cukup. Terima kasih. Ya, tur nuhun Bu Yanti. Silakan Jundi dilanjut refleksi. Refleksi kekuatan diri bisa memperhatikan guru saat makan. Terus semangat belajar. Semangat dalam belajar. Terus kelemahan diri kadang suka menunda-nunda tugas. Sama suka juga ngerasa bosan atau ngantuk saat guru menjelaskan pelajaran. Dari rencana tindak lanjutnya dari siswa mengatasi itu jangan menunda-nunda tugas, sama memperhatikan lebih baik, nggak main-main gitu misalnya teh nggak dengerin gitu, biar gak cepet bosan. Yang diharapkan dari orang tua, jangan marah-marah dan tetap memberi saya dukungan. Yang diharapkan dari guru, menjelaskan dengan mendetail agar pelajaran mudah dipahami. Yang dari saya, terima kasih. Hei. Baik.
Baik, mangga Ibu Jundi, ada yang mau disampaikan untuk Jundi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Etin, ibunya Jundi ya. Alhamdulillah Jundi sudah presentasi. Mungkin mudah-mudahan harapan aja ya kalau orang tua apa yang dipresentasikan oleh Jundi hari ini menjadi jadi bekal diri supaya tepat waktu sholat, terutama di sholat subuh ya. Orang tua itu jantan curhat ya mah. Perjuangan untuk membangunkan gitu ya. Udah bangun gitu. Ya sebentar, ditinggalkan. Dilihat lagi belum turun. Ayo bangun sholat subuh. Seperti itu Bu, masih seperti itu gitu, penuh perjuangan gitu. Dan harus beberapa kali nggak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dia merem lagi. Itu mungkin pesannya untuk Jundi dari Ibu supaya kalau pagi-pagi dibangunkan, cepat bangun supaya sholat subuhnya tidak kesiangan dan bisa ke masjid gitu. Selama ini jarang sekali kalau sholat subuh ke masjid. Kalau karena udah ketinggalan gitu, di masjidnya udah qomat, udah berapa rakaat, mungkin udah selesai kalau ke sana juga. Kalau yang lainnya mungkin insya Allah kalau di rumah walaupun diingatkan untuk pergi ke masjid, masih pergi ke masjid untuk sholat. Kalau hari duhur, kalau libur gitu, duhur, asar, sampai isya ya alhamdulillah masih ke masjid, kecuali subuh susah begitu. Itu mungkin Bu pesan saya sebagai orang tua ke Jundi supaya lebih bisa merefleksi diri dari apa yang dipresentasikan di hari ini, bisa merefleksikan diri supaya menjadi kebutuhan untuk bisa sholat tepat waktu begitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diingat ya, Jundi. Baik, silakan ditutup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu foto. Di mana kok? Oh, potret Udah pulang. Gitu aja gak sih Nah, mau gini. ya landscape. Hah? Gak apa-apa, landscape aja, landscape. Oh, mau landscape. Ya, jangan ultrawide, jangan ultrawide. Oh, apa? Ultrawide kan lebih bagus. Ultrawide, nah tapi yang bagus begitu. Hanya ini pot ini. Ultrawide. 1, 2, 3. Terima kasih Jundi. Selamat Jundi. Siji lagi ya Bu Kori. Siji Ya. lagi, satu lagi terakhir. Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Ya. Fikri. Udah ini. Nanti aku Oh, kita ibu ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit. Fikri. Iya, Fikri. Itu ketinggalan Fikri. Sudah ada si Jundi. Kira jadi bunglon. Ya, terakhir. Panggil ibunya dulu. Kira. Dewi, Dewi. Jun, ayah atau Jun? Kantor kan? Kok jadi Jundi, tuh Pak Iwi wae ada yang Jundi. Fikri, ayah nggak panggil. Ayah tuh udah ada di situ Ibu Dewi. Oh, sama ayah juga. Lihat nih ayah, aku udah bisa presentasi. Gitu. Intinya disiapin dulu. Slide.
Ini kamu Juni? Hmm. Itu tuh di atas apa? Ini. Sok share. Share. Ini share-nya Bu. Ke Ju. Balik ke Ju. Ayahnya kamu. Ayahnya ada. Jangan di mana sih. Apa sih? Ya. Bu Dewi, ayahnya mau hadir nggak? Bu Dew. Ayah kasih tahu nggak? Mungkin nggak bisa Bu lagi. Ya Bu. Ya Bu. Mau Ibunya nunggu aja. ayahnya? Oh ya siap. Baik. Kita mulai. Siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah di penghujung di sesi hari ini giliran sekarang Fikri ya, insya Allah nanti akan memaparkan KSPAI-nya ya. Baik, sebelumnya saya terima kasih ya buat Ibu Dewi yang sudah hadir ya, dan Ibu Yanti tetap setia menemani, dan Ibu Kori juga terima kasih. Baik, sebelum mulai kita awali dulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.